siswa SMA Negeri 6 Bandung dimulai. Bapak Wali Kota Bandung bertindak selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Pemimpin apel. Penyerahan dan pemakaian jaket pemadam penyelamat kepada SMA Negeri 6 Kota Bandung oleh pembina apel. Tolong yang lain juga. Cepat. Mudah follow ya. Oke. Mau ambil apa? Dari mana? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, seluruh jajaran di dinas yang saya cintai, saya banggakan, para tamu undangan dan khususnya kepada warga Bandung dari lingkungan SMA Negeri 6 yang saya banggakan. Di pagi ini, alhamdulillah, saya sengaja hadir di sini. Yang pertama untuk menyambung silaturahmi antara pimpinan ya dengan aparat sipil negara yang tergabung dalam Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Yang keduanya tentunya saya ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian tentang tugas dan tanggung jawab yang luar biasa yang diemban dalam keseharian kita semua. Dari semua dinas atau SKPD yang ada di Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah dinas yang harus selalu siap siaga ya. Mungkin kita sudah paham, kita ini bertugas mengatur diri 24 jam kira-kira begitu. Karena yang namanya bencana, yang namanya kebakaran tidak pilih-pilih waktu. Jika sedang tidak terjadi bencana atau kebakaran, bukan berarti kita berleha-leha. Kita harus terus mengasah diri, kita harus terus berlatih, karena tidak ada keberhasilan tanpa latihan, kira-kira begitu. Ya, jadi setiap hari jika tidak ada kegiatan pertolongan, kita seyogianya melakukan yang kita sebut dengan latihan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kebencanaan ini kita lihat ada dua hal. Yang pertama nasib, yang kedua takdir. Kalau nasib itu tidak bisa, kalau takdir itu tidak bisa diubah, Pak. Hanya bisa kitanya menyesuaikan dengan takdir. Kalau nasib itu bisa diubah. Ini bedanya. Kalau takdir, sudah takdirnya Bapak kulitnya sawo matang. Kumahannya mau ke RH 100 kali dia anggur kia kulitnya ya. Sudah takdirnya Indonesia gunung berapinya paling banyak sedunia.
Jadi kalau di Indonesia ada bencana gempa, letusan gunung dan sebagainya, ada tsunami dan sebagainya, itu sudah takdir akan datang di waktu yang kita tidak tahu. Tapi sebagai orang yang tinggal dalam takdir itu, kita harus ramah, kita harus menyesuaikan diri, kita jadikan budaya hidup kita siap dengan bencana itu. Waktu tsunami di Aceh, berapa yang meninggal Pak? 200.000 orang. Dengan kekuatan tsunami yang sama di Jepang, yang meninggal berapa? Hanya 100 orang. Bedanya apa? Orang Jepang sudah menyiapkan diri, sudah menyiapkan budayanya untuk ramah atau untuk menyesuaikan dengan kebencanaan. Pasti banyak yang mau dan akhirnya menikah. Dari bodoh jadi pintar, masih bisa diubah. Gitu ya. Jadi hidup ini ada takdir, ada nasibnya. Jadi pagi ini saya mengingatkan, kebencanaan itu adalah takdir, ya tidak bisa dihindari, tapi kita menyesuaikan. Tapi jangan sampai bencana datang dari nasi, buang sampah sembarangan, itu dibencanaan oleh kita sendiri, betul? Kemudian perlistrikan tidak aman, tidak secure. Nah itu bencana yang datang dari nasib yang kita atur sendiri karena kecerobohan. Nah disinilah ada kebencanaan karena takdir Allah, ada kebencanaan karena ulah manusia sendiri, ya, banjir bandang dan sebagainya, kebakaran yang sebenarnya tidak perlu, itu karena perilaku dari masyarakat. Maka lebih baik kita mencegah daripada kita melakukan tindakan. Oleh karena itu saya titip ke Pak Fendi, keberhasilan dinas ini bukan berapa kali sukses memadamkan api, keberhasilannya justru semakin sedikit terjadinya kebencanaan gara-gara nasib, perilaku. Itu menunjukkan bahwa ada tugas dari dinas, yaitu edukasi ke masyarakat berhasil, ya. Orang kalau terhadap orang bermasalah antara nasdem begitunya, atau dia bernegosiasi dengan sahabatnya, ini sahabat walaupun tidak diwaro lah kira-kira. Akhirnya polisi datang dan seperti yang kita lihat. Nah, kita doakan anak-anak kita, saya tahu Bapak Ibu punya anak-anak, kita doakan anak-anak kita seperti mereka, ya. Badannya besar-besar karena memang banyak atlet Jawa Barat sekolah di sana, Bu, ya. Dan banyak yang memang atlet pencaksilat, jadi memang biasa gitu, ya. Tapi poinnya adalah ada harapan lah. Kalau kita lihat berita di Jakarta baru dapat kalangan Garut, tawuran antar sesama pelajar, kan daripada tawuran dengan sesama mending tawuran dengan teroris, gitu ya. Tapi memang di Indonesia mah teroris itu nggak terlalu ditakuti. Waktu teroris bom Tamrin, anggapnya ya tukang sate gitu ya sambil dagang pada saat terjadi di TKP. Di Bandung teroris di budak-budak SMA. Kita berarti orang Indonesia itu luar biasa. Nah ini ya rasa cinta pimpinan kepada Bapak Ibu semua. Tapi kalau niatnya ingin kaya raya, nah itu salah. Saya sampaikan. Sejahtera ya, apa itu sejahtera? Sejahtera itu hidupnya cukup, tapi tidak berlebihan. Kalau kaya raya itu hidupnya lebih dari cukup dan berlebihan, itu kaya raya. Mobil satu cukup, pengen 3, kan begitu ya. Sudah biasa main ke alun-alun happy, pengennya ke Paris 3 kali setahun misalnya. Nah, itu ada berlebihan, kan begitu ya. Nah, kita mah insya Allah sejahtera, jadi tenang jadi ASN. Tapi nggak akan kaya raya. Jadi bagi mereka yang punya niat kaya raya, udah salah niat mending mundur, dagang di pasar baru, nah, itu baru kaya raya. Apa kebahagiaan kita? Terakhir dari saya, apa coba? Kebahagiaan kita adalah warga merasa keberadaan kita itu membuat mereka hidupnya tenang. Itu aja. Dengan tugas Bapak berseragam, didatangi, ditepuk tangan oleh warga, dihatur nuhunkeun atas kinerjanya seperti hari ini dan sebagainya,
itu balasannya yang paling tinggi itu. Betul ya? Jadi seragam harus rapi, bersih, harus gagah apa? Karena kegagahan Bapak ya, dengan baret dan sebagainya menimbulkan rasa aman bagi yang melihatnya. Coba ada di sekarang ada bulunya kecil, misalkan pion ngakung, terus nyengsol dan sebagainya, kan warga itu yakin. Itulah kenapa harus rapi itu bukan buat diri sendiri Bapak Ibu ya. Kerapihan Bapak Ibu ini memberi efek psikologis bahwa ini mah benar dedegan kelompok penolong gitu, benar dedegan orang yang membuat hidup kami tenang. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu di Diskar kebakaran kebencanaan. Kan itu balasannya. Bapak Ibu, sebelum jadi wali kota saya ini arsitek. Saya ini dibayarnya pakai dolar ya. Proyek banyak lah di mana-mana ada di Timur Tengah ini. Saya jadi wali kota itu karena pulang kampung, ingin mengabdi, karena saya ini membangun kota di Cina, di Timur Tengah, jadi penasehat di Taiwan, jadi penasehat di Jakarta, ada kota sendiri, tidak pernah disentuh dulu ya. Jadi saya masuk jadi wali kota. Saya nggak bisa nabung, nggak duit nanti sesuai aturan pas-pasan, kecuali korupsi, tapi kan bukan itu tujuannya. Jadi wali kota bukan cari nafkah, saya hanya ingin mengabdi. Jadi apa tuh buruhnya buat jadi wali kota? So, buruhnya pengen tahu, contoh satu ya, jalan-jalan di alun-alun, di udah ibu-ibu lagi, entah kenapa ya fans saya kebanyakan ibu-ibu. Pak Wali hatur nuhun, apa Bu? Anak saya biasa kalau weekend ini selalu pengennya ke Ciwok, mencari kebahagiaan. 2 minggu mah Pak Wali saya punya uang lah buat bawa anak ke Ciwok. Tapi 2 minggu bulan terakhir saya susah, nggak punya uang, sedih. Nah sekarang mah alhamdulillah anak saya nggak mau lagi ke mall, pengennya minggu ini ke Taman A, minggu depan ke Taman B dan sebagainya. Kami bawa makanan, kami potret. Anak saya bahagia, saya bisa nabung uang Pak Wali hatur nuhun. Buat saya merasakan itu yang harus Bapak rasakan, itulah Tuhan teh apa buruhnya Pak Wali karena buruh itu ada duniawi, ada akhirat. Nah Bapak Kaloman itu dua-duanya dapat. Tidak semua dinas dapat dua-duanya, mohon maaf ya, karena yang bersentuhan langsung dengan publik kebanyakan adalah dinas seperti kebakaran kebencanaan. Jadi saya motivasi hari ini itu perkuat semangat ya. Bapak ini adalah dinas yang membawa rasa aman, rasa nyaman ya. Jaga diri dengan kepemimpinan yang kepemimpinan lurus untuk diri sendiri, kemudian kepemimpinan ke masyarakat. Perbanyak rasa bangga, sering-sering saya lihat bikin acara di sini dengan anak-anak sekolah, tolong dilanjutkan dari anak TK sampai mahasiswa silakan, sehingga mereka merasa menjadi bagian ya. Suatu hari Pak, mungkin ada sebuah takdir pasukan tidak cukup ya, jangan menyepelekan teori saya ini ya. Suatu hari kadang-kadang ada sebuah situasi pasukan tidak akan cukup. Apa yang terjadi? Kita sudah tolong masyarakat tuh. Masyarakat yang mana? Nomor satu, masyarakat yang sudah pernah dilatih. Kedua, masyarakat yang bersimpati. Nah, perbanyaklah masyarakat yang dilatih, perbanyaklah masyarakat yang bersimpati, karena kelakuan kita itulah nanti akan jadi penolong kita di suatu hari yang kita tidak mungkin mampu bereskan sendiri nanti ya. Jadi itu atas nama pimpinan, satu saya mengucapkan terima kasih atas dedikasinya di saat kejadian terorisme juga. Pasukan pertama adalah Diskar ya, yang menyemprotkan air karena akan terjadi pembakaran kantor kita di kelurahan atau nuhun. Kalau boleh nanti yang bekerja di hari H Pak Kadis dipanggil ke depan, saya ingin selamati juga setelah upacara. Sudah ya, sudah. Nah nanti setelah saya kasih amanah kalau boleh ke depan. Nah itu ya Pak. Jadi rasa terima kasih saya selalu pimpinan, terima kasih sudah bertugas membantu kepolisian juga. Dan tetaplah jadi kebanggaan kami ya, rasa cinta kami tunjukkan dengan menaikkan kesejahteraan tahun ini insya Allah, dan kita dukung terus semangat
Bandung Juara yang sudah kelihatan, sudah banyak apresiasi pujian, kita pertahankan dan tidak boleh balik kanan ya. Komat dari saya, kalau suatu hari saya tidak jadi wali kota lagi, ini Bandung tidak boleh balik kanan ya, itu pesan saya. Diingat-ingat bersama Ridwan Kamil, kita sudah berada di garis depan ya, kita sudah banyak penghargaan juara, kita tidak boleh balik kanan, itu aja. Apapun yang terjadi, perjuangkan terus atas nama cinta kepada kota Bandung. Saya kira itu ya rasa semangat jika saya kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, kantornya siap. Saya kan ini Pak Solo itu oh yang itu kejadian apa? Kejadian kebakaran dulu ada 3 orang udah perbaikan. Sarudin sama Ica ya. Sarudin sama Ica. Selesai, dipersilakan kembali ke tempat. Hadap kiri, dek. Pembina apel pagi. Hormat. Bang. Tegak. Bang. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Sampaikan Pak, kita ada 2 acara nih di Kominfo. Ada kick-off internet. Ada yang silakan. Putus-putus Bu. Oke, ntar diperbaiki ya Bu. Kemarin jelas ya. Diperbaiki antar BCC dan tempat lain, tolong diperbaiki, Kalau yang dicek. ini udah mulai jaringnya. Kita apa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada surprise. Dengan ini comment center untuk tanggap darurat kebencanaan 113. Resmi. Tarik lagi. Makanya deh, tahun banyak. Dua aplikasi Pak. Yang pertama ada di App Store, Emergency Call 113. Itu sudah sinoptik kejuaraan. Jadi warga bisa download. Pak, sudah bisa. Jadi kalau jadi teleponnya via apps. Oh, sambil teleponnya nyambung, lokasinya juga termasuk. Terus sama juga 022113 juga nyambung. Jadi di sini Oh, kita 113 langsung sama 022. ya kita ada 2 Pak. Yang satu yang Ya, jadi gini, disampaikan kepada warga. Sekarang 113 bentuknya sudah dalam bentuk apps ya. Jadi bisa di-download di Play Store 113 ya. Jadi tidak usah menelepon nulis angka lagi, cukup pijit layarnya kayak panic button begitu. Nanti akan tersambung ke call center yang ada tadi di sini. Kemudian lokasi GPS-nya juga kan akan terdeteksi langsung, sehingga respon bisa langsung lebih cepat akhirnya. Nah ini upaya terus meningkatkan daya kecepatan. Jadi apa yang kita lakukan itu meningkatkan daya kecepatan dari respon dinas kebakaran dan penanggulangan bencana terhadap lokasi-lokasi kebencanaan. Mudah-mudahan dengan semua warga Bandung mendownload 113 di App Store ini ya, atau di Play Store ini, membuat budaya menghubungi kebakaran ini jauh lebih mudah dan lebih cepat. Juga tidak hanya urusan kebakaran tapi kan kebencanaan ya. Kedua, tentunya hari ini saya baru berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih khususnya kepada para petugas yang pada kemarin ada percobaan peledakan bom oleh teroris itu melakukan pembukaan duluan, yaitu menyemprotkan air untuk memadamkan kelurahan yang sedang dibakar ya oleh terorisnya dari lantai 2 gitu. Sehingga
Setelah itu beres baru polisi masukkan. Jadi mereka bagian yang saya ucapkan selamat, termasuk siswa-siswa SMA 6 ya, yang bersama gurunya hari ini kita beri penghargaan jaket rescue sebagai tanda terima kasih. Pak, tadi disinggung mengenai kenaikan gaji 3 kali lipat, jadi bisa dijelaskan? Ya, jadi mulai tahun ini kami melakukan namanya tunjangan kinerja dinamis ya, atau EKD, di mana mereka harus menunjukkan bahwa PNS di Bandung ASN harus bekerja minimal 6.000 menit ya, tidak lagi terkonsentrasi di tempat-tempat yang basah istilah. Menurut saya nggak ada istilah basah kering lagi kan. Kenapa bisa naik 2-3 kali lipat untuk pegawai di bawah? Itu karena dulu uang honor-honor yang besar itu hanya dinikmati oleh mungkin sekelompok minimal di posisi proyek dan atas kan begitu. Sementara yang tidak mengerjakan proyek dan bukan posisi atas tidak menikmati. Nah sekarang jatah dari honor yang suka meroyek dan posisi atas disebarkan merata kepada seluruh ASN. Itulah kenapa luar biasa tahun ini kita bisa menaikkan pendapatan untuk ASN itu bisa 2-3 kali lipat kira-kira begitu ya. Nah ambil contoh misalkan kepala UPT Puskesmas ya, dari 3 jutaan sekarang dia bisa 14 juta rupiah per bulan tunjangan kinerja dinamis. Itu contoh kecil, kamu bisa detailkan di mana-mana naiknya luar biasa. Kenapa bisa? Bisa hanya dengan konsep mendistribusikan yang dulu gunungnya ada di tempat lain, hanya orang-orang tertentu, sekarang saya sebarkan merata. Kedua, kita asas berkeadilan, mereka yang resikonya tinggi seperti dinas kebakaran itu poinnya lebih besar daripada yang resikonya kecil. Jadi di Bandung yang rajin poinnya lebih besar, yang rajin targetnya tercapai juga lebih besar, target tercapai banyak risiko lebih besar. Jadi saya ingin mewariskan sistem kesejahteraan yang adil. Berapa?